Pak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi menarik ya, terutama berkaitan dengan finansial Bapak Ibu Guru. Ada update terkait dengan pencairan tiga tunjangan guru ya. Satu sebenarnya bisa dikatakan empat, tapi satu itu sudah kita anggap ya rutin lah. Jadi yang paling prioritas itu sebenarnya ada tiga ya, yang paling diharapkan oleh Bapak Ibu Guru bahwa pencairannya itu ya tidak telat lah, tidak tertunda, tidak membutuhkan validasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, tentu Bapak Ibu Guru menginginkan pencairan tersebut itu bisa lancar dan sebagainya ya, seperti yang satu yang nanti akan saya sebutkan di dalam video ini. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, sekali lagi yang kita akan bahas itu adalah ada beberapa tunjangan yang berpotensi dicairkan pada bulan April ini. Setidaknya ada 4, tapi satu itu bisa dikatakan rutin ya, yang Bapak Ibu Guru dapatkan. Jadi 3 itu yang paling mungkin Bapak Ibu Guru harapkan terjadi pencairan ya, pencairannya itu lancar. Nah, jadi ini matriks kelayakan pencairan tunjangan. Yang pertama itu adalah tunjangan profesi guru ya. Ini jelas, cuma seringkali kadang itu cairnya tidak serentak secara nasional ya. Jadi harapan Bapak Ibu Guru itu untuk TPG sendiri itu bisa cair secara serentak secara nasional dan tidak membutuhkan validasi dan verifikasi gitu ya. Nah, targetnya tentu adalah guru yang sudah tersertifikasi baik itu ASN maupun non ASN. Kemudian guru yang berjalan Januari Maret ya, yang belum sempat dicairkan. Kemudian ada tunjangan khusus guru. Ini hanya khusus untuk guru-guru di daerah 3T ya. Mereka juga mendapatkan TPG dan mendapatkan juga yang 3T ini. Nah, selanjutnya itu adalah tamsil. Ini atau penghasilan tambahan ya. Ini hanya guru yang ASN tapi belum tersertifikasi. Dan ini juga mereka mendapatkan ini ya. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang dapat gitu. Nah, yang masih sangat ditunggu itu adalah TPG THR 100%. Nah, target penerimanya itu adalah guru-guru ASN, tapi dengan catatan bahwa mereka tidak menerima tukin atau TPP dari ini ya, menerima tukin atau TPP dari daerahnya gitu. Tapi kalau yang menerima tukin atau TPP, maka dia tidak bisa mendapatkan TPG THR 100% tersebut gitu. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu Guru bisa memahami hal tersebut ya. Nah, selanjutnya itu adalah membaca status SKTP ya di sini. Jadi bahwa di dalam aturan ini Bapak Ibu dosen itu harus mengetahui kapan sebenarnya SKTP itu terbit ya. Jadi SKTP sekarang itu kan terbitnya itu kan per bulan ya. Nah, cuma Bapak Ibu Guru itu harus tahu bahwa SKTP itu terbitnya setiap tanggal berapa gitu. Nah, kalau kita mengacu pada bulan Januari, Februari itu sebenarnya Maret itu karena dipercepatan ya. Jadi Januari, Februari itu setiap tanggal 19, 20 itu adalah penerbitan SKTP. Jadi sebelum itu seharusnya sudah dilakukan ini ya. Sudah dilakukan verifikasi dan validasi ya. Bapak Ibu Guru harus memahami tersebut. Kemudian untuk daerah 3T, untuk guru daerah terpencil, ini basis TPG dan TKG itu akan tampil bersusunan dalam satu layar. Jadi info GTK yang ada di guru-guru 3T itu berbeda Bapak Ibu Guru ya. Ada dua informasi yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi ada TPG maupun TKG. Nah, sedangkan guru-guru yang bukan berada di daerah 3T itu tampilan info GTK-nya ya seperti pada guru-guru pada umumnya seperti itu.
Nah, ini apresiasi ekstra daerah 3T, anatomi penerimanya itu bentuk apresiasi nyatanya itu bisa berpotensi menerima itu sekitar 10 juta ya. Tapi ini tergantung pada golongan daerah terpencil penerima hingga 3 kali pencairan sekaligus seperti itu. Jadi untuk TKG sendiri itu contohnya misalnya 3.300.000, ini kita ambil dari yang paling rendah ya. Kemudian contoh bersihnya juga yang TPG itu 3.300.000 sama estimasi gaji bulanannya katakanlah 3 juta. Jadi pencairannya itu bisa sampai 10 jutaan ya. Kalau semakin tinggi golongannya maka semakin tinggi juga dapat bayaran yang didapatkan. Nah, ini filter informasi untuk memisahkan harapan dari hoax ya. Jadi Bapak Ibu guru harus mengetahui bahwa klaim viralnya itu kenaikan gaji umum itu atau rapelan dari Menteri Keuangan itu adalah hoax ya. Banyak yang beredar di grup Bapak Ibu guru. Kemudian nominal TPG individu naik 25% yang bersumber dari RRI juga itu adalah salah tafsir Bapak Ibu guru, tidak ada yaitu. Nah, fakta regulasinya itu adalah regulasi sah itu terakhir pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Jadi tidak ada pengumuman baru ya, potensi update terdekat. Kemudian fakta regulasi yang terkait dengan naik 25% itu adalah total anggaran APBN Bapak Ibu guru, bukan individu ya, secara nasional, bukan besaran yang diterima perorangan. Nah, untuk ini ya, bedah berita RRI, titik mula miskonsepsi itu adalah tertulisnya seperti ini. Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan untuk mendukung kesejahteraan guru melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara ya, atau APBN. Nah, kunci literasinya itu kata APBN, jadi menandakan ini adalah akumulasi dana negara secara makro. Jadi jika dibaca sepintas, asumsi yang muncul itu adalah tunjangan naik, individu naik gitu ya. Dengan nalar kritis, ini adalah kenaikan total anggaran nasional, seperti itu. Nah, jadi realita kenaikan 25% itu, analoginya itu seperti ini Bapak Ibu, ini saya contohkan ya. Jadi salah tafsirnya, setiap guru itu mendapatkan tambahan tunjangan 25%, katanya seperti itu ya, dari nominal biasanya ke rekening pribadi. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kenyataan di lapangan itu adalah sebenarnya pemerintah itu menyediakan anggaran tambahan 25% lebih besar ya, untuk mengakomodasi penambahan jumlah guru yang baru lulus PPG di tahun 2024 dan 2025 sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi anggaran ini membesar karena penerima TPG itu bertambah. Jadi bukan karena Bapak Ibu guru setiap orangnya akan mendapatkan kenaikan tambahan tunjangan itu 25%, bukan. Tetapi itu adalah total dari anggaran pendidikan Bapak Ibu guru ya, yang ditambahkan karena banyak yang baru lulus ya, banyak yang baru lulus PPG, sehingga ya kan mereka juga butuh ini ya, butuh apa? Butuh pemasukan ya dari anggaran itu, anggaran yang telah ditetapkan itu. Jadi jangan salah kaprah terkait hal tersebut Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.